Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Jika diruntut secara jauh, sejarah Indonesia bisa dijelaskan sejak masa prasejarah karena banyak ditemukan fosil manusia purba di Indonesia. Masa kerajaan kemudian berlanjut hingga masa kolonial Belanda dan Jepang, kemudian hingga Indonesia merdeka. Sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu-Buddha berkembang karena hubungan dagang wilayah Nusantara dengan negara-negara dari luar seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada periode Tarikh Masehi. Ajaran Hindu yang berkembang pada saat itu berkembang di beberapa tempat di Nusantara yang disebut dengan aliran Vaishnava, yaitu suatu ajaran yang memuja Dewa Wisnu sebagai dewa utama. Penyebaran agama Buddha sendiri di Indonesia dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri yang belajar di India dan menjadi biksu, kemudian menyebarkan ajarannya di Nusantara. Untuk di daerah Pulau Jawa, agama Buddha datang pada abad ke-5 yang disebarkan oleh Pangeran Kashmir atau yang bernama Gunadarma. Dan salah satu peninggalan sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah sebuah prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Penemuan prasasti pada sejumlah situs arkeologi menandai akhir dari zaman prasejarah. Prasasti berfungsi untuk menyampaikan peristiwa masa lalu agar bisa dibaca oleh orang-orang di masa depan. Dan salah satu situs sejarah batu tulis yang ditemukan adalah situs batu tulis yang berada di Dukuh Pangebonan, Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Prasasti batu tulis ini menyisakan berbagai misteri. Batu tulis Cipaku merupakan salah satu bukti evolusi dan dinamika budaya dalam penggunaan aksara oleh orang Jawa. Mengenai makna dari apa yang tertulis di batu tersebut, saat ini belum diketahui secara pasti. Keunikan batu itu adalah sebaris kalimat yang terukir di atas batu dengan aksara Pallawa. Meskipun saat ini tulisan sudah kabur dan hampir tak terlihat karena proses alam, namun dulu tulisan itu terbaca jelas. Sebaris kalimat itu berhasil ditafsirkan Dr. Alis Kusen, seorang arkeolog Universitas Gadjah Mada, dan berisi tulisan Indra Wardana Wikrama Deva. Menurut perkiraan para arkeolog, prasasti itu diduga berasal dari abad ke-5 sampai ke-8 Masehi atau satu era dengan prasasti Ciaretan. Nama yang tergores pada prasasti Cipaku ditengarai adalah nama raja atau bangsawan pada masa itu. Ada dugaan berasal dari bangsawan kerajaan Tarumanegara yang berpusat di Jawa Barat, karena ada kemiripan dengan prasasti Ciarutan. Baik prasasti Cipaku maupun prasasti Ciarutan ditulis dalam bentuk seloka dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Lagi pula, kedua prasasti ini ditaksir dibuat pada masa yang sama. Perbedaannya, jika prasasti Cipaku hanya terpahat satu baris kalimat, prasasti Ciarutan tergores 4 baris dengan seloka metrum anutubs. Dalam prasasti itu juga terdapat sepasang pahatan telapak kaki, gambar umbi-umbian, sulur-suluran atau pilin, dan laba-laba. Seperti diketahui bahwa Raja Purnawarman adalah raja yang memimpin pada masa kemasan kerajaan Tarumanegara. Jadi, apakah Cipaku dan wilayah Purbalingga waktu itu masuk wilayah kekuasaan Sang Purnawarman? Bisa jadi. Namun ada pula dugaan bahwa Cipaku dulunya merupakan pusat kekuasaan kerajaan Galuh Purba dengan Indra Wardana Wikrama Deva sebagai salah satu rajanya. Ini juga bisa benar. Hingga saat ini prasasti Cipaku masih menyimpan misteri. Selain batu tulis, di kawasan lokasi tersebut terdapat berbagai macam arca, dari arca Dewa Ganesha, arca Dewi Kuan Im, arca Dewa Krishna, dan arca lainnya.
Arca di kawasan tersebut ada yang bersifat alami, yaitu maksudnya ditemukan di daerah atau di lokasi itu. Namun arca Dewi Kwan Im diberi oleh orang Thailand menurut pemilik atau pemelihara kawasan tersebut. Arca Ganesha dalam panteon agama Hindu lebih dikenal sebagai dewa pelindung, dewa ilmu pengetahuan, dan dewa kebijaksanaan. Arca ini berbahan batu andesit sebagaimana lazimnya bahan pembuatan arca pada masa itu. Ganesha berkedudukan sebagai manifestasi Ida Sang Hyang Widi, sebagai dewa yang memiliki kekuatan untuk menumpas segala bentuk halangan rintangan. Secara umum, Ganesha mengambil perwujudan manusia berkepala gajah, memiliki 4 tangan, begitu juga dilengkapi dengan beberapa kelengkapan atribut. Kwan Im dianggap sebagai dewi yang welas asih atau goddess of compassion, dan juga sebagai dewi pengampun atau goddess of mercy. Sebagai dewi welas asih, ia pun bersumpah tak akan ke nirvana sebelum umatnya tercerahkan. Demikianlah beberapa histori atau gambaran sejarah cerita dari prasasti batu tulis Cibaku. Falsafah Jawa dalam sejarah yang patut kita tiru adalah salah satunya ada Poncowaliko. Siji kudu tresna marang sabadaning urip, yang artinya harus mencintai sesama makhluk hidup, khususnya manusia. Yang nomor 2, ora parang nerak wewalering negara, yang artinya tidak melanggar tatanan negara yang sudah disepakati. Kemudian yang ketiga, ora parang milik sing dudu semestine, diartikan tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan haknya. Yang keempat, ora parang sepata nyepatani, maksudnya adalah tidak boleh saling mendoakan jelek antar sesama. Dan yang terakhir adalah ora parang citro ing sebaya atau janji, tidak boleh ingkar janji.